Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Bersama-sama kita menghayati persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan umat percaya. Mari kita memujikan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan kedua, Allah Bapa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus ada menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dengan kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama saat ini membaca, merenungkan, serta menggumuli bagian firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Roma 8, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami, atas hidup, kesehatan, dan juga persekutuan kami bersama dengan Engkau, bersama dengan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus menerangi hati kami, agar firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, senantiasa tertanam dalam hati kami, dan mampu kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging,
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita senantiasa membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan pada saat ini saya berikan judul Roh Kudus Sang Pemimpin Umat. Saya mengulangi nats dari ayat yang ke-10 yang demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tata pemerintahan negara kita, Indonesia, kita mengenal beberapa pemimpin yang kita hayati dalam pemerintahan negara Indonesia ini. Misalnya pemimpin negara disebut presiden, pemimpin provinsi disebut gubernur, pemimpin kota disebut wali kota, pemimpin kabupaten disebut bupati. Demikian hingga struktur pemerintahan yang paling bawah. Sebagai seorang pemimpin, Bapak, Ibu, dan Tuhan, mereka mendapatkan tugas untuk menata, mengelola, dan juga memimpin pemerintahan agar jalannya pemerintahan dapat tertata dengan baik dan juga pada akhirnya menciptakan jalannya pemerintahan yang baik pula demi terciptanya ketertiban dan juga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sosok pemimpin dalam pemerintahan negara kita diharapkan sosok pemimpin yang bisa menjadi panutan, sosok pemimpin yang bisa menjadi teladan di dalam sikap, ucapan, dan tingkah laku. Sosok pemimpin yang senantiasa memahami, mengerti apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, yang mau turun ke bawah, yang mau bersama-sama mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat atau rakyat. Sehingga setiap pemimpin itu mengerti dan mampu memberikan solusi, memberikan petunjuk jalan keluar dari setiap permasalahan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Tuhan, seorang pemimpin adalah seorang yang tidak lagi memikirkan kepentingan dirinya pribadi, tapi seorang yang senantiasa rela berkorban dan juga memberikan dirinya dan serta mau memperjuangkan kepentingan bersama di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan keluarga, biasanya seorang suami atau seorang ayah itu bisa dikatakan sebagai pemimpin keluarga yang senantiasa juga membimbing, mengarahkan anggota keluarganya untuk senantiasa ada, mengenal dan dekat kepada Tuhan. Seorang pemimpin keluarga harus mampu bersikap bijaksana, mampu memberikan teladan,
memberikan kasih sayang, dan juga mencukupi segala keperluan kebutuhan di dalam kehidupan rumah tangganya itu. Tapi nyatanya Bapak Ibu dan Tuhan, seringkali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, seorang ayah atau suami yang menjadi pemimpin di dalam keluarga tidak mampu melaksanakan tugasnya. Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang artinya dia belum mampu memimpin kehidupan keluarganya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah memimpin diri sendiri itu lebih sulit daripada memimpin orang lain? Seorang untuk bisa memimpin orang lain, dia harus bisa mengalahkan ego dalam dirinya, dia harus bisa mengalahkan keinginan-keinginan dalam dirinya, dan juga mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Terlebih dia juga harus bisa menata hidupnya, supaya dia bisa memimpin hidupnya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita secara pribadi, pemimpin di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan jemaat, maka seseorang harus senantiasa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di kota Roma tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menyebutkan bahwasanya tidak ada lagi penghukuman kepada umat yang telah percaya kepada Kristus. Oleh karena Roh Kudus telah memerdekakan mereka dan juga telah menebus mereka. Sehingga umat percaya di dalam Kristus Yesus yang telah mengorbankan diri dan hidupnya bagi umat Tuhan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan. Oleh karena itu, hidup umat Tuhan yang telah ditebus dan dimerdekakan dari dosa bukan lagi hidup di dalam bayang-bayang kedagingan, tapi hidup di dalam roh, hidup menurut roh. Roh Kudus yang memimpin umat kepada hidup dan damai sejahtera. Roh Kudus yang senantiasa menuntun umat agar umat berjalan seturut dengan kehendak Allah. Oleh pimpinan Roh Kudus inilah umat senantiasa terarah kepada Allah. Umat senantiasa menyerahkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan kepada keinginan daging. Sekali lagi, Rasul Paulus menegaskan bahwasanya keinginan daging, sebagaimana disebutkan pada ayat yang ke-7, membawa manusia pada kejatuhan dosa, sebab keinginan daging adalah perseteruan antara umat dengan Allah. Sebaliknya Rasul Paulus pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 memberikan nasihat yang jelas bagaimana kehidupan umat yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Setidaknya ada 3 hal yang digambarkan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan umat yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama yaitu Roh Allah tinggal diam di dalam kehidupan umat percaya. Artinya kehidupan umat yang dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, senantiasa diberkati dan senantiasa ditolong oleh Tuhan. Terlebih mereka memiliki hati yang senantiasa melekat kepada Allah. Dengan tinggal diam bersama-sama di hadirat Allah, umat akan dimampukan merasakan pertolongan dan kehadiran Allah dalam hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu dan Tuhan, Roh Allah membawa umat kepada kehidupan dan kebenaran. Yang artinya umat senantiasa diarahkan untuk melakukan jalan kebaikan, jalan kebenaran di dalam hidupnya. Umat senantiasa ditolong untuk senantiasa mewarnai kehidupan dengan hal-hal yang berarti, yang bermakna di dalam hidupnya. Itu semua dilakukan oleh karena pimpinan Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, Roh Allah membangkitkan tubuh kita. Ada janji yang Tuhan berikan bahwa setiap orang yang percaya dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, umat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan akan dibangkitkan pada saatnya. Ada kehidupan kekal di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya sudah seharusnya nasihat dari Rasul Paulus ini senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila mana minggu kemarin kita telah bersama-sama menghayati peristiwa Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya, yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para murid, Ia juga telah memberikan Roh Kudus-Nya
dan juga mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semuanya, umat yang percaya kepadanya. Tugas para murid dan tugas kita yang telah menerima Roh Kudus adalah mewartakan berita keselamatan, bahwasanya Yesuslah Sang Juru Selamat, bahwasanya Yesuslah Tuhan yang hidup. Oleh karena pewartaan itulah kita senantiasa dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Oleh Roh Kudus kita mendapatkan keberanian untuk bersaksi, memberitakan kebenaran tentang Yesus. Demikian pula oleh Roh Kudus kita senantiasa dimampukan menjalani kehidupan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan kita pada hari ini, kita diajak bersama-sama menghayati agar kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, berarti kita mau menanggalkan segala keinginan dan juga kedagingan kita. Artinya hidup kita mampu mengendalikan diri, hidup kita mampu mengekang hawa nafsu diri kita. Kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Segala ambisi yang ada dalam diri kita. Hal-hal yang jahat yang menguasai dalam hidup dan juga dalam pikiran kita. Tentu tidak mudah melakukan hal itu. Dibutuhkan tekad yang kuat untuk bisa mengalahkan keinginan diri kita sendiri. Oleh karena itu ketika kita mau menanggalkan kedagingan kita, marilah kita senantiasa berdoa, mohon pertolongan dan juga mohon agar Tuhan memampukan kita bisa menjalani dan juga mau bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Hal yang kedua Bapak Ibu dan Tuhan, kita diajak bersama-sama untuk hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Yang artinya hidup orang yang percaya di dalam pimpinan Roh Kudus menyediakan diri untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dia mau membangun relasi yang intim melalui doa dengan Tuhan. Sehingga dia memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, terhadap kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Hidup untuk melakukan kebenaran dan hidup untuk melakukan hal-hal yang membuahkan buah-buah roh. Sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di mana hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya setiap kita yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita senantiasa akan dituntun dan diperlengkapi oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam setiap doa dan permohonan kita, marilah kita mohon agar Roh Kudus sendiri yang menuntun dan menolong hidup kita, agar Tuhan menerangi langkah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah adalah sumber kehidupan. Allah telah memberikan kesempatan bagi kita, para umatnya, untuk berkarya. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan hidup kita ini dengan baik. Kita gunakan dengan bijaksana. Dan kita mau menjadikan Roh Kudus sebagai penuntun, sebagai pemimpin di dalam hidup kita. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan kita di tengah-tengah jemaat. Terlebih, mari kita menjadi umat yang mau mendengar, mau melakukan kebenaran Tuhan melalui sikap hidup kita dan laku hidup kita. Roh Kuduslah sang pemimpin hidup kita yang selalu menyertai dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan berikan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Bersama dengan kita memberikan persembahan, kita iringi dengan pujian PKJ nomor 7, bait yang pertama, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan senantiasa menerangi kami, untuk kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan hati kami, mampukan kami untuk bisa mengalahkan kedagingan kami, dan kami mampu hidup benar, mampu hidup kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami saat ini berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintah negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pimpinan daerah, dan juga pimpinan yang paling bawah. Terlebih Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan bagi pemerintah negara kami untuk boleh menanggulangi maupun juga mengatasi penyebaran COVID-19 ini, baik itu melalui protokol kesehatan maupun juga upaya vaksinasi. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mendoakan untuk gereja kami, persekutuan jemaat-jemaat Tuhan, baik di lingkup majelis jemaat, majelis daerah maupun juga majelis agung. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai di dalam setiap program, dalam setiap perencanaan dan kegiatan. Tuhan, Kau tolong. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang mulai melaksanakan ibadah di gereja. Biarlah tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kami juga mendoakan Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, guru Injil, penatua, diaken, pengurus kelompok, maupun juga ketua komisi dan juga pengurus komisi. Biarlah campur tangan Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan kesungguhan, ketekunan, dan juga sukacita di dalam mereka melayani. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, Kau sucikan persembahan kami, Kau berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan, terkhusus dalam pelayanan kami di GKJW. Kami juga mendoakan Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Di bulan kesaksian dan pelayanan ini, mampukan kami Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang menceritakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus yang membawa berkat bagi orang lain. Kami juga mendoakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh. Berkati setiap pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan berkat. Kami juga mendoakan bagi keluarga kami, khususnya para anak kami yang sekolah. Kiranya Tuhan juga senantiasa memampukan mereka, berikan kepandaian, kecerdasan, dan juga pertolongan di dalam setiap upaya mereka belajar. Bapa dalam surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah bencana gempa bumi, khususnya di daerah Malang Selatan. Kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka. Terlebih Tuhan juga senantiasa memampukan mereka untuk tetap bisa menyadari penyertaan Tuhan di tengah-tengah musibah yang mereka alami. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, dan juga persekutuan kami di Gereja Kristen Jawi Wetan ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang pegang kami, Engkau yang senantiasa
menguatkan kami untuk setia kepadamu. Inilah Tuhan doa seruan kami, semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Kita akan menutupnya dengan mujikan Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kini arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan, dan pertolongan yang bersumber dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan saudara-saudara, baik di tengah keluarga, tengah jemaat, dan dimanapun saudara berada, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji